Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Bapak Andri sebagai dosen mata kuliah seminar proposal. Perkenankan saya, Eva Mawarni, mahasiswa program studi pendidikan MIPA, Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI, menyampaikan proposal tesis dengan judul Pengaruh Efikasi Diri dan Lingkungan Belajar terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis yang dilakukan survei pada siswa SMA Negeri di Tangerang Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kemampuan komunikasi matematis sebagai bagian dari literasi matematika dan juga tuntutan pembelajaran abad 21 yang dalam praktiknya masih perlu diperkuat di satuan pendidikan menengah. Melalui penelitian ini, saya berupaya mengkaji peran faktor internal yang berupa efikasi diri dan faktor eksternal berupa lingkungan belajar dalam mendukung perkembangan kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, instrumen, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Kemampuan komunikasi matematis menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena pembelajaran matematika tingkat SMA pada prakteknya masih cenderung menekankan penguasaan prosedur dan juga pencapaian jawaban akhir. Sementara aspek proses berpikir matematis belum dikembangkan secara optimal. Siswa lebih sering diarahkan untuk mengetahui langkah penyelesaian yang sudah ditentukan, tanpa diberikan ruang yang cukup untuk menjelaskan langkah penyelesaian dan alasan, menyusun argumen, serta mengemukakan ide matematikanya sendiri dan dengan bahasanya sendiri. Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan di SMA saya sendiri, di SMA Negeri 10 Kota Tangerang Selatan, dengan wawancara juga observasi pengamatan langsung, banyak siswa mampu melakukan perhitungan secara matematis, namun mengalami kesulitan ketika diminta untuk mengkomunikasikan proses berpikir matematisnya, baik itu secara lisan maupun tertulis. Jadi kadang terlalu kaku dengan cara yang sudah diajarkan oleh guru, takut salah seperti itu, jadi tidak bisa mengeksplor dirinya sendiri. Kemudian siswa kesulitan menjelaskan mengapa suatu langkah digunakan, bagaimana suatu model matematika dibentuk, serta bagaimana makna dari simbol dan notasi yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa belum berkembang secara seimbang. Padahal kalau bisa dibilang, komunikasi matematis itu merupakan tuntutan dari kompetensi abad 21 dan juga bisa dilihat sebagai arah kebijakan dari kurikulum Merdeka, terkhusus dalam pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan pembelajaran bermakna, partisipatif, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis juga komunikasi. Dalam konteks tersebut, siswa tidak hanya dituntut mampu menyelesaikan soal, tetapi juga mampu mengemukakan ide, diskusi, serta mempresentasikan model matematika secara runut dan yang dia pahami. Oleh karena itu, lihat kondisi kemampuan matematis ini, maka kemampuan komunikasi matematis dipandang sebagai kompetensi esensial yang perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini menempatkan komunikasi matematis sebagai variabel utama karena kemampuan tersebut mencerminkan kualitas pemahaman matematika siswa sekaligus menjadi indikator keberhasilan pembelajaran matematika yang berorientasi pada proses, makna, dan juga interaksi. Selanjutnya, ada faktor internal yang dianggap mempengaruhi
kemampuan komunikasi matematis siswa, di mana salah satunya itu adalah efikasi diri. Efikasi diri dipilih sebagai variabel bukan semata-mata karena adanya kekurangan pada siswa, tetapi karena efikasi diri memiliki potensi besar sebagai kekuatan internal yang dapat mengoptimalkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Seperti yang terkandung dalam teori Bandura, di mana efikasi diri mendorong keberanian siswa dalam berkomunikasi matematis. Siswa dengan efikasi yang baik memiliki keyakinan bahwa mereka mampu memahami dan menyampaikan ide matematikanya, sehingga lebih berani menjelaskan dan juga mengemukakan pendapat dalam diskusi, kemudian menyampaikan argumen matematisnya secara lisan ataupun tertulis. Yang kedua yaitu efikasi diri memperkuat kualitas proses berpikir matematis, di mana efikasi diri ini tidak hanya berdampak pada keberanian berbicara, tetapi juga pada kualitas proses berpikir siswa. Nah, siswa akan yakin terhadap kemampuannya dengan lebih tekun menelusuri proses penyelesaian, lebih reflektif dalam menulis ide matematika, serta lebih konsisten menggunakan simbol dan notasi secara tepat. Lalu, efikasi diri membantu siswa bertahan dalam situasi belajar yang menantang. Nah, dalam pembelajaran matematika ini, siswa sering dihadapkan pada soal non-rutin, kemudian diskusi terbuka, dan tuntutan untuk menjelaskan alasan dan pembuktian begitu. Terkadang soal diubah dengan kalimat yang berbeda seperti itu. Dengan efikasi yang positif membuat siswa tidak mudah menyerah. Ini mencoba menjelaskan meskipun belum sempurna begitu, karena dia memiliki percayaan diri yang baik, sehingga tidak perlu jawaban yang sempurna, tapi jawaban yang mungkin sederhana yang dia tahu, dan melihat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Kondisi ini sangat mendukung perkembangan komunikasi matematis yang bermakna. Kemudian efikasi diri menjadi modal penting dalam pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran modern dan kurikulum merdeka menekankan diskusi, kolaborasi, presentasi ide, juga refleksi pemikiran. Efikasi diri berperan sebagai modal psikologis yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam praktek-praktek tersebut. Kemudian selain efikasi diri, variabel lain yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar dipilih sebagai variabel karena lingkungan belajar memiliki peran strategis sebagai ruang tumbuh bagi kemampuan komunikasi matematis siswa, bukan semata-mata sebagai faktor penghambat, di mana lingkungan belajar menyediakan ruang yang aman bagi siswa dan untuk berkomunikasi matematis. Nah, lingkungan belajar yang kondusif itu bisa menciptakan suasana kelas yang terasa aman begitu ya, secara psikologis. Dia mengumumkakan pendapat apapun, sepertinya dia merasa bahwa tempat itu aman begitu, dimana siswa merasa diterima, dihargai, dan tidak takut melakukan kesalahan, tidak ditertawakan ketika salah, ataupun tidak diledekkan begitu ketika dia memberanikan diri untuk menjawab. Kemudian dalam situasi seperti ini, siswa akan lebih berani mengungkapkan pendapat matematisnya, menjelaskan langkah penyelesaian, serta bertanya ataupun menanggapi ide dari temannya. Kemudian, lingkungan belajar memperkuat interaksi sosial sebagai inti komunikasi matematis, di mana komunikasi matematis tidak hanya bersifat individual, tetapi berkembang melalui interaksi sosial dan juga diskusi. Nah, lingkungan belajar ini mendukung siswa dalam dialog antar siswa, kolaborasi, pemecahan masalah, juga pertukaran ide
dan strategi matematika. Kemudian lingkungan belajar menumbuhkan partisipasi aktif siswa, di mana lingkungan belajar yang positif mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sekedar menjadi penerima informasi. Jadi melalui diskusi, tanya jawab, dan presentasi, siswa juga dapat memperoleh kesempatan untuk mengorganisasikan ide matematikanya, menyampaikan argumen secara runtut, dan mengembangkan kemampuan komunikasi secara bertahap. Kemudian, lingkungan belajar juga mendukung penguatan efikasi diri siswa, di mana lingkungan belajar yang suportif berperan dalam memperkuat efikasi diri siswa melalui umpan balik positif dari guru, kemudian dukungan dan apresiasi dari teman sebaya, pengalaman berhasil dalam menyampaikan ide matematisnya. Dengan efikasi diri yang semakin kuat, siswa semakin percaya diri untuk komunikasi dan terlibat dalam pembelajaran matematika. Kemudian lingkungan belajar relevan dengan tuntutan abad ke-21, di mana pembelajaran abad ke-21 dan kurikulum merdeka saat ini menekankan kolaborasi, komunikasi, juga interaksi. Jadi lingkungan belajar yang kondusif menjadi prasyarat utama agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai, khususnya dalam mengembangkan komunikasi matematis siswa. Lingkungan belajar dibahas dalam penelitian ini karena berperan sebagai ruang interaksi sosial yang memungkinkan siswa merasa aman, aktif, dan juga percaya diri dalam mengkomunikasikan ide matematika, dan lingkungan yang kondusif menjadi prasyarat berkembangnya komunikasi matematis secara bermakna. Berdasarkan uraian dari latar belakang tadi yang saya sebutkan, maka kemampuan komunikasi matematis merupakan kompetensi penting yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Pengembangan kemampuan ini tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal berupa efikasi diri, serta faktor eksternal berupa lingkungan belajar. Oleh karena itu, penelitian yang saya lakukan ini difokuskan untuk mengkaji pengaruh efikasi diri dan lingkungan belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa, sebagai dasar penguatan pembelajaran matematika yang lebih bermakna dan partisipatif. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu apakah terdapat pengaruh efikasi diri dan lingkungan belajar secara bersama-sama terhadap kemampuan komunikasi matematis? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan komunikasi matematis? Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis? Selanjutnya, yaitu metode penelitian populasi juga sampel, di mana metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei korelasi. Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengukur pengaruh efikasi diri sebagai variabel X1 dan lingkungan belajar sebagai variabel X2 terhadap kemampuan komunikasi matematis sebagai variabel Y dan dalam bentuk data numerik. Kemudian desain survei korelasi digunakan karena penelitian ini tidak memberikan perlakuan khusus kepada subjek yang diambil, melainkan hanya mengkaji hubungan dan kontribusi antar variabel sebagaimana kondisi yang terjadi secara alami di lapangan. Kemudian secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan pendapat Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif
korelasional digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dan memprediksi pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel yang lain. Populasi penelitian dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri Tangerang Selatan dengan jumlah keseluruhan 540 siswa dengan rincian populasi diambil dari SMA Negeri 10 Kota Tangerang Selatan sebanyak 235 siswa dan dari SMA Negeri 4 Tangerang Selatan 309 siswa. Pemilihan siswa kelas 10 didasarkan pada pertimbangan bahwa pada jenjang ini siswa mulai memasuki fase perkembangan berpikir formal, sehingga kemampuan komunikasi matematis sudah dapat diamati dan diukur secara lebih objektif. Dan saya ambil dari Sugiono tahun 2019, di mana populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, seluruh siswa kelas 10 di 2 SMA negeri tersebut dipandang representatif untuk menjawab tujuan dari penelitian. Kemudian sampel dan teknik sampling. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 231 siswa dengan rumus pada slide berikut. Kemudian rumus Slovin ini dipilih karena sederhana, praktis, dan banyak digunakan dalam penelitian pendidikan dengan populasi yang jelas dan juga homogen, seperti yang ditampilkan pada layar. Kemudian, teknik sampling, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional stratified random sampling, di mana teknik ini dipilih rumusnya seperti pada slide. Yang kedua, di mana NI sama dengan NI per N dikali N kecil. Nah, teknik yang dipilih ini karena populasi berasal dari 2 sekolah yang berbeda dan jumlah siswa yang tidak sama. Tadi perbedaannya lebih dari 50 siswa. Kemudian setiap sekolah dilakukan sebagai strata, sehingga setiap strata mendapatkan proporsi sampel sesuai jumlah siswanya. Pemilihan siswa dalam setiap strata dilakukan secara acak, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Oke, jadi dari sini, dari perhitungannya kita memiliki jumlah sampel sebanyak 231 siswa yang diambil dari SMA 10, SMA Negeri 10 Kota Tangerang Selatan 99 siswa, dan SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan itu sebanyak 130 siswa. Kemudian saya lanjutkan instrumen dan juga teknik analisis data, di mana instrumen penelitian dalam tesis ini disusun untuk mengukur 3 variabel utama tadi, yaitu efikasi diri, lingkungan belajar, dan kemudian kemampuan komunikasi matematis. Seluruh instrumen dipilih dan dikembangkan berdasarkan landasan teori yang relevan agar memiliki validitas konseptual yang kuat, di mana efikasi diri diukur menggunakan angket skala Likert dengan 20 pertanyaan. Kemudian 20 pertanyaan ini diadaptasi dari konsep efikasi diri Bandura,
dan dikontekstualisasikan dengan pembelajaran matematika dan khususnya untuk aspek komunikasi matematis. Kemudian secara teoritis Bandura juga menyampaikan dalam Social Cognitive Theory menjelaskan bahwa efikasi diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu. Dalam konteks pembelajaran matematika, efikasi diri mempengaruhi keberanian siswa untuk menjelaskan ide, menuliskan argumen, juga berpartisipasi dalam diskusi. Angket ini mengukur keyakinan siswa dalam memahami materi, kemudian menjelaskan langkah penyelesaian, menuliskan ide secara runut, dan merespon pertanyaan atau pendapat orang lain. Nah, penggunaan skala Likert dipilih karena skala ini efektif untuk mengukur sikap, persepsi, dan juga keyakinan individu secara kuantitatif. Selanjutnya, instrumen dari lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini diukur menggunakan angket skala Likert juga sebanyak 20 pernyataan yang diadaptasi dari instrumen WHITCH. WHITCH itu kepanjangan dari What is Happening in this Class. Instrumen WHITCH ini dikembangkan oleh Fraser untuk mengukur persepsi siswa terhadap iklim kelasnya, meliputi interaksi sosial, dukungan guru, keterlibatan siswa, juga suasana belajar. Dalam penelitian ini, lingkungan belajar dipahami sebagai faktor eksternal yang mencakup hubungan guru dengan siswa, dukungan teman sebaya, kejelasan pembelajaran, serta iklim kelas yang mendukung komunikasi matematis. Pemilihan instrumen ini sejalan juga dengan pendapat Moos yang menyatakan bahwa lingkungan belajar memiliki peran penting dalam membentuk perilaku, motivasi, juga interaksi akademik dari siswa. Dan instrumen kemampuan komunikasi matematis ini diukur menggunakan tes esai berbasis kinerja yang dinilai dengan rubrik analitik. Jadi tes esai ini dipilih karena komunikasi matematis tidak dapat diukur secara optimal melalui tes objektif saja. Menurut NCTM 2023, komunikasi matematis mencakup kemampuan menyatakan ide secara lisan dan tertulis, kemudian menggunakan simbol dan representasi, serta menyusun argumen matematis secara logis. Nah, rubrik penilaian mencakup 3 aspek utama, yaitu kemampuan memodelkan masalah ke dalam bentuk matematika, kemudian ketepatan penggunaan notasi dan simbol, dan yang terakhir, kelengkapan dan keruntutan penjelasan. Pendekatan ini sejalan dengan Barudi yang menyatakan bahwa komunikasi matematis berfungsi sebagai alat berpikir dan sarana yang untuk mengekspresikan ide matematika. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data itu dibagi menjadi 3. Dalam penelitian ini ada statistika deskriptif, ada uji prasyarat, kemudian uji hipotesis. Di sini statistika deskriptif yang digunakan yaitu menentukan rata-rata, kategori, dan juga distribusi. Kemudian untuk uji prasyarat analisis ada uji normalitas, di mana dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan data berdistribusi normal. Kemudian ada uji linearitas, ini menggunakan ANOVA untuk memastikan hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat linear. Kemudian ada uji multikolinearitas, di mana
Uji ini untuk memastikan antar variabel bebas tidak memiliki relasi yang tinggi. Kemudian ada uji heteroskedastisitas, di mana uji ini menggunakan uji Gleicher untuk memastikan varians dari residualnya bersifat konstan. Dan yang terakhir adalah uji normalitas Galat, juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel penelitian. Analisis yang digunakan itu ada korelasi parsial, korelasi ganda, korelasi regresi sederhana, dan juga regresi berganda. Di mana korelasi parsial di sini untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat, itu variabel X1 dengan Y dan X2 dengan Y. Kemudian ada korelasi ganda untuk mengetahui hubungan simultan efikasi diri dan lingkungan belajar dengan kemampuan komunikasi matematis. Kemudian regresi sederhana untuk menguji pengaruh efikasi diri terhadap komunikasi matematis siswa dan lingkungan belajar terhadap komunikasi matematis. Dan regresi berganda untuk menguji pengaruh efikasi diri serta lingkungan belajar secara bersama-sama terhadap kemampuan komunikasi matematis. Dengan instrumen yang berbasis teori dan teknik analisis data yang memenuhi kaidah statistik, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid, objektif, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui penelitian ini diharapkan kita memperoleh gambaran empiris mengenai peran efikasi diri dan lingkungan belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa sebagai dasar penguatan praktek pembelajaran matematika. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.